Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abian Fali dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Prodi Ekonomi Syariah semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Muamalah yang diatur dalam Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari muamalah itu sendiri. Secara etimologis, muamalah berasal dari bahasa Arab muamalatun, yang berarti interaksi atau perlakuan timbal balik. Dalam konteks syariat Islam, muamalah mencakup segala bentuk hubungan antar manusia dalam urusan dunia, terutama yang berkaitan dengan data dan transaksi. Adapun pengertian dari muamalah itu sendiri, yaitu suatu kegiatan tukar-menukar barang yang memberikan manfaat tertentu. Dengan demikian, muamalah dapat dikatakan sebagai salah satu syariat Islam dalam bidang ekonomi. Transaksi muamalah bisa juga dilakukan pada kegiatan permodalan dan usaha, karena kedua kegiatan transaksi tersebut masih masuk ke dalam kegiatan transaksi muamalah. Kemudian prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Sebelum melakukan muamalah, penting bagi kita untuk memahami prinsip-prinsipnya agar muamalah berjalan sesuai dengan syariat. Yang pertama, asyirku atau kejujuran. Muamalah harus dilakukan dengan jujur dan tidak mengandung unsur penipuan. Yang kedua, al-wuduh, itu transparansi. Informasi tentang barang atau jasa jelas. Kemudian at-taradhi atau saling ridho, ya, tidak boleh adanya paksaan antara kedua belah pihak. Kemudian al-adl atau keadilan, itu muamalah harus dilakukan dengan adil dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan yang terakhir, al-amanah, itu kepercayaan, itu saling menjaga hak dan juga tanggung jawab. Kemudian jenis-jenis muamalah apa saja yang diatur dalam syariat Islam? Yang pertama, jual beli. Dalam bahasa Arab, jual beli sering disebut dengan nama ba'i, yang secara bahasa berarti tukar menukar. Sementara itu, bagi sebagian ulama, mereka mengartikan jual beli secara syar'i sebagai suatu akad yang dimana dalam akad tersebut mengandung suatu sifat tukar menukar dari harta yang satu dengan harta lainnya. Dalam Islam, ada beberapa syarat untuk melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat. Yang pertama, harus adanya barang ataupun uang yang bisa dijadikan sebagai alat tukar untuk transaksi. Yang kedua, penjual dan pembeli harus dalam keadaan sehat, baik itu secara jasmani ataupun rohani, dalam keadaan balik ataupun dewasa. Yang ketiga, jual beli dalam Islam harus terdapat akad atau ijab qabul. Kemudian jenis muamalah yang kedua, khiyar, yaitu suatu transaksi muamalah yang dimana penjual dan pembeli dapat melanjutkan transaksi ataupun tidak melanjutkan transaksi. Dalam Islam, khiyar memberikan kebebasan kepada penjual dan pembeli untuk berpikir lebih dahulu sebelum melakukan transaksi, supaya tidak adanya penyesalan ketika selesai bertransaksi. Khiyar terbagi menjadi 3 macam, yaitu khiyar najis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Kemudian muamalah yang ketiga, qorobah, yaitu transaksi muamalah yang berkaitan dengan pembagian ladang atau sawah, yang dimana pembagian tersebut disesuaikan dengan kesepakatan yang sudah disetujui, bisa seperdua, sepertiga, bahkan bisa lebih. Sementara itu, bibit atau benihnya berasal dari pemilik tanah. Yang keempat, muzara'ah, yaitu transaksi muamalah yang berupa kerjasama yang terjadi pada bidang pertanian, yang dimana seorang petani yang mengelola sawah akan menyediakan benihnya dan membagi hasilnya dengan pemilik sawah sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang kelima, musaqah, yaitu kerjasama dalam bidang perkebunan, yang dimana pemilik kebun akan memberikan tanah atau kebunnya kepada petani untuk dikelola. Kemudian hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang sudah terjadi. Kesimpulan dari penyampaian ini adalah muamalah dalam syariat Islam adalah aspek penting yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam berbagai aspek kehidupan. Muamalah harus dilakukan dengan adil, kesetaraan, kejujuran, dan keterbukaan. Dengan memahami prinsip dan jenis-jenis muamalah dalam syariat Islam, kita dapat menjalankan transaksi dan interaksi dengan lebih baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.